Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Padu Rahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Kita akan belajar di tematik kelas 6 subtema 3, pembelajaran 2 pada tema 4. Jangan lupa like and subscribe. Nah, anak-anakku sekalian, janganlah bosan-bosan kalian untuk belajar di rumah dan harus tetap semangat. Pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, kita belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air. Ya. Nah, sikap yang positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, bagaimana kita lihat keberagaman ekonomi di lingkungan rumah kita? Ada yang menjadi seorang tukang kayu, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi petani, dan juga ada yang menjadi seorang guru. Keragaman kegiatan ekonomi yang ada merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Oke, anak-anakku sekalian, bayangkan jika hanya ada satu kegiatan ekonomi, tentunya kebutuhan masyarakat sulit. Nah, maka kesejahteraan pun sulit ditingkatkan. Contoh misalkan kita di Cilembu hanya ada satu kegiatan ekonomi, yaitu petani. Bayangkan hanya ada petani, tidak ada yang menjadi pedagangnya. Bagaimana yang akan kita alami? Kemudian kita harus memiliki sikap positif terhadap keberagaman selain saling menghargai dan menghormati. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. Itu merupakan contoh sikap positif. Nah, ingat, jangan berbangga kalian memakai sepatu merek luar negeri. Tapi kalian harus bangga kalian memakai baju buatan dalam negeri. Contoh baju batik. Nah, di Sumedang sudah ada batik Kasumedangan. Salah satu contoh yang Bapak Ibu guru pakai. Rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kan kita juga di sekolah di SD Cilembu sering menggunakan baju batik pada hari apa? Hari Kamis ya. Kalau tidak salah hari Kamis. Nah, itu merupakan wujud dari tahapan belajar. Nah, penggunaan batik tersebut merupakan wujud pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia agar tidak bisa diakui oleh masyarakat lain. Nah, masyarakat sebaiknya mengurangi barang buatan luar negeri dan mulai beralih membeli barang-barang buatan dalam negeri. Nah, karena begini, ketika kita membeli salah satu barang dalam negeri, berarti secara tidak langsung kita akan memutarkan atau akan membuat pola ekonomi atau rantai ekonomi berjalan. Misalkan seperti ini. Petani menanam sayur. Sayur dijual ke pasar. Dibeli oleh orang Cilembu misalkan. Oleh orang Cilembu dikonsumsi dan kemudian uang daripada pembelian tadi oleh pedagang dibelikan kepada petani. Jadi saling berhubungan. Nah, saat ini kualitas barang buatan dalam negeri sudah mampu menyaingi barang-barang buatan luar negara. Yaitu sebab itu masyarakat sudah semestinya lebih bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sikap apa yang positif yang harus dimiliki oleh kita? Bagusnya, bagaimanapun kualitas bagusnya barang luar negeri, ya lebih baik kita menggunakan barang-barang dalam negeri. Ya, kita bangsa yang sebetulnya kaya akan sumber daya alam dan kreativitas yang melimpah di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ketika kita melihat di tayangan televisi ataupun di internet
banyak sekali kaula muda atau teman-teman kita membuat kreativitas yang sangat lebih dari anak-anak luar negeri. Anak-anakku sekalian, syarat-syarat brosur nanti ketika kita sudah bisa membuat produk, kita harus membuat iklan, salah satunya dengan membuat brosur. Nah, brosur itu adalah selebaran ya yang berisikan informasi ya tentang apa yang kita akan sampaikan. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah tahu mempelajari brosur, ciri-ciri brosur dan macam-macam brosur. Kamu juga perlu mengetahui cara-cara syarat-syarat brosur. Yang kemudian kita lihat di sini ada syarat-syarat brosur. Yang pertama adalah judul yang terdapat pada brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Jadi tolong ya, judulnya harus ditulis jelas supaya yang membaca itu tahu ya apa yang akan ditulis. Kemudian tulisan dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Nah, ketika di brosur itu tidak boleh atau kurang tepat jika menggunakan aksara-aksara yang aksara lukis atau aksara tegak bersambung. Itu sangat merumitkan para pembaca. Kemudian 3 bahasa yang digunakan menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Jadi jangan sampai informasi yang kita berikan di sebuah brosur itu bertele-tele. Ingat, masukkan hal yang pentingnya saja di brosur. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan topik brosur. Jadi gambarnya jangan iklan pertanian, gambarnya teknologi. Iklan teknologi tentang mobil, gambarnya pemandangan. Itu tidak cocok. Ya, carilah gambar yang tepat. Nah, kelima, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Jadi supaya brosur tersebut terlihat cantik dan menarik, kita harus pandai memilih warna dasar itu warna apa. Biasanya misalkan untuk mencuri perhatian kita, mata kita melihat warna kuning, warna merah, warna-warna yang sangat cerah sekali. Jadi jangan sampai ketika brosur diberikan warnanya kurang menarik. Yang keenam, brosur ukurannya tidak melebihi ketentuan. Brosur biasanya ditulis di A5 ya. Ukurannya 14,8 cm dan 21,0 cm. Brosur itu seperti apa ya? Kertas yang sering kita temukan. Di mana kertas tersebut berukuran lebih kecil daripada kertas surat yang sering kita terima di sekolah. Perhatikan contoh brosur berikut. Nah, di sini ada judul. Judulnya lomba kreasi. Nah, brosur untuk mempromosikan buku berseri lembar kreasi. Berarti lembar kreasi yang akan dipromosikan. Kemudian di sana ada menyajikan harga dari buku yang ditawarkan. Lihat di sana ada harga nomor 2. Ada harga 42.000. Berarti lembar kreasi itu harganya 42.000. Yang ketiga, berisi tentang keunggulan dari buku lembar kreasi. Keunggulan-keunggulannya apa saja. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih kalian atau kita semuanya telah mengamati, memahami video pembelajaran ya. Marilah kita ingat kembali apa yang kita telah pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.